Jadi semua yang dilalui itu di sana 10 hari, 12 hari itu semua bernilai ibadah. Maka pantaslah orang yang pulang itu makin soleh, Allah angkat derajatnya. Lalu Ustaz, bagaimana caranya? Ada tips dari saya, Bapak Ibu, orang-orang tuaku. Yang pertama, ya, niat. Ini ada 3N. Ada 3N. Mudah-mudahan dengan cara ini kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, N yang pertama, niat. Kalau kita niat, tulus niat kita, bulat niat kita, yakin dan percayalah segala usaha akan kita lakukan. Dengan niat yang sudah kita niatkan, maka kita akan senantiasa berusaha untuk berangkat ke sana. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, ini adalah panggilan Allah. Bukan tadi orang yang mampu. Berapa banyak orang mampu tak berangkat ke sana. Saya punya kawan, saya tahu uangnya banyak, Pak, ayolah berangkat kita, Pak. Alasannya masih anak, belum bisa ditinggal, padahal kelas 5 SD. Ya. Ada saja. Nah, jadi ini panggilan Allah. Dengan niat yang tulus, yang kuat, yang sudah bulat yang kita niatkan, yakin dan percayalah dengan proses itu, dengan wasilah itu kita akan dipanggil oleh Allah. Kalau kita rajin sholat ke masjid, yakin dan percaya Bapak Ibu, titipkan doa di situ, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk sholat di Baitullah. Insyaallah. Tak mungkin, Pak, ini logika saya ini. Tak mungkin orang yang tak pernah ke masjid dia dipanggil Allah ke sana. Secara logika. Adapun secara unlogiknya, ya, ini hanya khusus yang Allah panggil untuk dia taubat, jadi orang berubah. Siapa mereka? Ustadz Jabri Al-Bukhari, Allahu yarham. Dipanggil Allah ke sana. Pulang dari sana taubat menjadi ustadz. Ya, yang awalnya sebelum berangkat ke sana kata beliau orang yang hidup di lapangan, ya. Tapi sudah pulang dari sana, taubat, jadi ustadz kondang, Allah yarham. Ya, ini orang-orang khusus. Ini tak masuk akal. Tapi logikanya, orang yang Allah panggil itu pasti orang soleh. Orang yang senantiasa menempelkan jidatnya di atas sajadah ini, merekalah yang akan dipanggil Allah. Kenapa? Ada selipan doa di situ, ya Allah panggil aku, ya Allah. Itu masjid agung, Bapak Ibu. Masjid yang sangat istimewa, semua manusia sholat di situ. Semua kaum muslimin di seluruh dunia. Tak mungkin dipanggil Allah kalau kita malas ke sini, Pak. Tak mungkin. Berarti jalan salah satunya adalah rajinlah kita datang ke masjid, supaya Allah panggil kita ke masjidnya yang mulia itu. Logikanya sebegini, Pak. Kalau ada kawan bapak bupati, ada kawan kita wali kota atau gubernur atau pejabat lah, tak usah pun kita minta proyek itu, Pak, ditawarkan ke kita itu. Ya, saya jual minyak wangi, misalnya, saya berkawan sama Bang Nurdin, tak usah pun beliau minta, saya kasih itu. Kenapa? Saya punya banyak. Mungkin gak saya kasih sama bapak. Kenapa? Bapak tak saya kenal. Tak kenal saya dengan bapak, tak mungkin saya kasih. Apalagi Bang Nurdin minta, Ustadz, saya minta minyak wangi, Ustadz. Begitulah kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Allah, senantiasa kita tempelkan jidat kita di atas tanah, di atas sejadah. Tak usah kita minta, Allah kasih itu. Man syaghalahul Qur'an a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan memberikan keutamaan baginya lebih utama daripada orang yang minta. Ada orang minta, tapi sementara orang yang baca Quran itu dia tak minta, Allah kasih keutamaan itu kepada orang yang senang baca Quran itu daripada orang yang meminta tapi dia tidak sering baca Quran. Tak kita minta, Pak, Allah kasih.
Kenapa? Kita dekat, apalagi kita minta. Maka di antara jalannya adalah rajinlah kita ke masjid Bapak Ibu. Saya merasa Allah panggil saya dua. Pertama masjid, yang kedua Al-Quran. Ini amalan yang tak pernah putus. Baca Al-Quran Pak setiap hari. Ya. Saya alhamdulillah Bapak Ibu mulai dari kuliah sampai hari ini tak ada saya ajari orang baca Quran. Mulai dari kuliah Pak saya korban privat. Sampai sekarang masih ngajar ngaji. Apalagi jamaah pengajian pun ada yang baca Yasin terus ceramah. Semenjak saya masuk ada beberapa kelompok, ada beberapa pengajian baca Quran dulu, baru ceramah. Tapi memang kalau Quran ini tak bisa banyak-banyak Bu. Komunitasnya paling banyak 15 orang, paling banyak 20 orang. Kalau sampai 40 orang itu cuma 2 ayat yang dibaca itu. Salah pun tak akan diperbaiki itu. Ya, tak bisa banyak komunitas Al-Quran memang. Ya. Kemudian apa lagi? Setiap hari saya membaca Al-Quran. Tak pernah tak saya baca Al-Quran Pak. Pulang subuh baca Al-Waqi'ah. Ya. Jadi apa amalan Ustaz? Apapun itu yang dibaca. Hadis Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang sifatnya dawam. Apa itu dawam Pak? Continue, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kemari Bapak masuk masjid, Bapak masukkan 2000 perak ke kotak infak tuh. Dengan kemari Bapak, tapi cuman Jumat subuh Bapak masukkan 14.000. Sekali seminggu Bapak masukkan 14.000. Tapi karena Bapak masuk ke masjid ini tiap subuh, setiap masuk Bapak masukkan 2.000. Jumlahnya sama enggak Pak? Sama. Di mana lebih utama? Yang setiap subuh itu dimasukkan. Ternyata itu sebenarnya kata Allah melalui Nabi yang paling disukai Allah. Kenapa? Ada istiqomah di situ Pak. Istiqomah dalam kebaikan berat istiqomah. Kadang-kadang kenapa? Karena kita ini naik turun imannya. Kan begitu Pak. Kadang rajin kali kita ke masjid. Kadang udah azan, aduh, bentar lagi lah. Kadang berat kalimat itu untuk subuh ke masjid. Tapi kadang baru jam 4 udah bangun Pak. Kalau saya masih segar nih ini Pak. Kenapa? Masih terbiasa di sana, jam 3 selalu bangun. Kayak tadi bangun, saya pikir masih di hotel saya. Ya Allah, ya jamaah itu di pikiran saya. Karena harus membanguni jamaah, jam 3 udah ketok pintu. Pas di pesantren Pak, ya membanguni jamaah itu untuk iktikaf ke masjid. Nah, jadi biasakan ke masjid. Saya merasa masjid dan Al-Quran, itu, ya. Selalu baca Quran, mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita kebaikan. Cara yang kedua, pertama niat, yang kedua nekat. Apa itu nekat? Usaha. Mungkin Bapak Ibu sering melihat ketika ada pemberangkatan haji, ada yang dia sudah menabung selama 20 tahun. Ada yang tukang beca, ya kan? Beca dayung. Kalau di Jawa beca dayung namanya, nggak ada beca mesin di Jawa. Ya, beca dayung, sepeda itu yang penumpangnya di depan Pak, tukang beca di belakang. Dia setiap hari dia tabung 10.000, setiap hari dia tabung 20.000 berangkat. Ini nekat namanya. Ya, memberanikan diri untuk mendaftar. Ada beberapa jamaah kami yang mereka cerita, saya Ustadz, saya masukkan ke celengan itu 1 juta, cuman itu uang saya. Lalu saya bilang kepada Allah, ya Allah, uangku cuma 1 juta. Sampaikan aku ke Baitullah, ya Allah, aku tak punya uang. Engkau yang kaya, Engkau yang punya uang, maka cukupkan ini ya Allah. Allah yang mencukupkan Pak. Maka salah satu jamaah kita bercerita begitu, 1 juta dia masukkan ke celengannya. Kemudian diserahkan kepada ya Allah, Engkau yang kaya, cukupkan ini ya Allah, aku tak punya. Setiap hari dia buat amalan. Ada yang mengamalkan sholawat, ada yang mengamalkan al-muluk, ada yang mengamalkan al-waqi'ah, ada yang mengamalkan ar-rahman.
Boleh kita buat coba wasilah, boleh Pak. Ya Allah, jadikan ini wasilah. Kalau ini engkau suka, ya Allah, engkau senang aku senantiasa baca Ar-Rahman ini. Barang panggil aku ya Allah. Banyak cara rupanya yang dilakukan oleh jamaah kita untuk berangkat tuh. Berarti kalau kita telisik ke diri kita, nekatnya belum maksimal. Usahanya belum maksimal, baru sebatas niat. Pengen ke sana, pengen. Yang ketiga apa? Nangis. 3N. Niat, nekat, nangis. Apa itu nangis? Bangun tengah malam, berdoa, kita cepat ke masjid ini subuh, iktikaf di sini. Kalau masuk Pak ke masjid, barang 5 menit, 10 menit, 15 menit atau setengah jam lagi sebelum azan, nyampe Bapak di pintu itu, berniat Bapak, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Ya Allah, sengaja aku i'tikaf karena Allah. Bukan cuma Ramadan Pak i'tikaf Pak. Ya, setiap kita masuk masjid, berdiam diri sebentar, niatkan i'tikaf. Masuk ke masjid, berpahala, dapat pahala i'tikafnya. Ya, mohon kepada Allah, menangislah. Ya, Allah yang kaya tadi. Semalam Ustaz Jamal namanya. Beliau tinggal di Marelan sana. Beliau tinggal di masjid itu, beliau imam di situ, ya, beliau diberangkatkan. Ya, ternyata waktu sebelum Covid katanya beliau sudah mau diberangkatkan orang di situ seputar masjid itu yang punya travel. Sampai hari ini tak jadi berangkatkan. Akhirnya ada orang kaya dekat masjid itu, Ustaz sudah jadi berangkat belum? Diberangkatkan beliau 0 rupiah. Ini panggilan Allah. Bukan orang yang mampu, tapi orang yang Allah panggil. Tak mungkin Allah panggil orang yang tak ingat kepada Allah, tak mungkin itu. Ya, adapun nanti yang begitu, itulah unlogic tadi, sudah di luar nalar kita. Sudah Allah khususkan dia untuk taubat. Ya, seperti orang yang jahat ketika hidupnya, ketika mau matinya husnul khotimah. Ada orang begitu? Ada. Tak pernah sholat, tiba-tiba mau mati. La ilaha illallah, mati kawan. Husnul khotimah. Nah, maka dari itu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tak ada jaminan kita akan dipanggil oleh Allah, tak ada jaminan kita untuk husnul khotimah. Tapi mana jaminannya? Kita usaha maksimal. Kalau Allah bilang orang yang senantiasa salat subuh ke masjid dia akan husnul khotimah, tak ada orang yang tak salat subuh ke masjid. Tapi inilah kemisteriusan, inilah yang Allah rahasiakan kepada kita supaya kita maksimal berusaha di situ. Maka kata Nabi, seandainya Allah beritahukan kapan hari kiamat, tak muat masjid itu kata Nabi. Tak akan selera kita bekerja Pak. Tapi kenapa? Allah tak kasih tahu kita kapan kiamat itu, supaya kita berusaha di situ. Kalau kasih tahu lah Pak, kiamat kapan ya Allah? Tahun 2045. Udahlah, tahun 2044 aja lah taubatnya. Direncanakan, tapi ini enggak dirahasiakan Allah Bapak Ibu. Nah, niat, kemudian nekat, mohon kepada Allah, berusaha, dan nangis, berdoa kepada Allah. Nah, ini sudah banyak diamalkan oleh orang-orang yang secara ekonomi tak mampu, tapi ternyata dimampukan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan beribadah di sana itu luar biasa, tak ada tandingannya. Hilang semua kenikmatan dunia rasanya Bapak Ibu ketika kita sholat di Masjidil Haram itu. Maka niatkanlah, ya Allah, jangan panggil aku, jangan cabut nyawaku sebelum aku menapakkan kakiku di Baitullah. Minta kepada Allah apapun itu, ya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang tuaku, tetap kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panggil kita untuk berangkat ke sana. Saya Pak Ibu, saya mohon kepada Allah setiap bulan saya berangkat Bapak Ibu. Ya, tak apa-apa, tak apa-apa. Kalau nyampe di sana, rindu ke keluarga itu rasanya sedikit begitulah. Beda dengan kalau Indonesia ini kita keluar kota, rindunya luar biasa ke anak tuh.
Udah di sana kurang jauh. Kenapa? Karena kita sudah fokus kepada Allah. Apa kata Zulaikha, Bu? Siapa Zulaikha? Siapa Zulaikha, Bapak Ibu? Istri Nabi Yusuf. Ya, Zulaikha itu awalnya adalah istri menteri ketika itu, tapi karena kegantengan Nabi Yusuf, dia pengen memiliki Nabi Yusuf. Itulah yang dikisahkan dalam surah Yusuf, sampai tangan mak itu tersayat menengok kegantengan Nabi Yusuf. Tapi akhirnya Zulaikha itu menjadi istri Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Apa kata Zulaikha dalam surah Yusuf itu? Ketika diajak Nabi Yusuf ke ranjang. Apa kata Zulaikha? Dahulu sebelum aku mengenalmu, aku tergila-gila padamu, kata Zulaikha. Tapi setelah aku mengenalnya, mengenal Allah maksudnya, aku jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta kepada Allah. Maksudnya terabaikan rasa sayang, rasa rindu itu kepada suaminya karena dia amat cinta kepada Allah. Tapi apa kata Yusuf? Aku mengajakmu ini atas perintah Allah, kata Yusuf. Barulah beliau menaatinya, menurutinya. Begitulah ketika cinta kita kepada Allah kuat, akan mengalahkan segala sesuatunya. Maka cintailah Allah sepenuhnya, insya Allah apapun yang kita minta, dan bahkan tidak kita minta, akan Allah berikan apa yang tersirat dalam pikiran dan hati kita. Bapak Ibu, berniatlah mulai sekarang, nekatlah mulai sekarang, nangislah mulai sekarang. Ya,